Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya. Selamat pagi. Shalom. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama boleh satukan hati, satukan jiwa, satu pikiran untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini, Saudara. Mari kita berikan yang terbaik, persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada kita semuanya. Kita nyanyikan pujian penolong yang kupercaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Setiap janji-Mu, setiap janji-Mu Tuhan, simpan dalam lubuk hatiku. Setiap masalah yang tetes air mata dalam hidupku, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan dari awal, setiap janji-Mu Tuhan, amin. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin Tuhan, haleluya. Lewati setiap masalah yang tetes air mata dalam hidupku, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sama-sama bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Amin Tuhan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Penolongku, amin Tuhan, haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal pujian ini, haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah yang tetes air mata dalam hidupku,
terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan kembali terima kasih. Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Amin, amin, haleluya. Terima kasih, terima kasih, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi katakan amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna pada kami sampai hari ini. Kami boleh ada, kami boleh menikmati semua kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan sampai hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bersama seluruh umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Kami mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami mau memberikan pujian pengagungan bagi Tuhan. Karena Allah baik, karena Tuhan baik kepada kami. Bila ada kekurangan kami, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini Allah masih memberikan kesempatan, memberikan kehidupan buat saudara dan saya, sehingga kita boleh menikmati kebaikan Tuhan dan kehidupan yang Allah berikan. Puji Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan pujian besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia, amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji dan suaramu, memuji Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, amin. Besar dan dahsyat Dia, haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji dan suaramu, memuji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Allahku luar biasa, amin. Allahku luar biasa, amin. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, amin. Amin, haleluya, amin.
percaya Allah kita lebih besar dari segala-galanya. Dia sanggup untuk menyelamatkan kita, menolong kita, dan menyertai kita. Puji Tuhan. Kita akan mendengar firman Allah. Sebentar lagi kita nyanyikan pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Kau yang menentukan seluruh kehidupan kami. Kau yang mengatur hidup kami. Kau yang menjaga kami. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Yesus. Mari kita nyanyikan sama-sama. Saat kau berfirman. Sama-sama dengan iman bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan ada bagi Tuhan ada yang pasti. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. 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 Kau tahu segala-galanya ya Bapa. Kau tahu hati kami. Kau tahu kerinduan kami. Kami rindu menyenangkan Tuhan. Kami rindu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Namun kadang kami terbatas dengan kemampuan kami secara manusia.
Tapi kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Buatlah yang terbaik dan jadikanlah yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Firman Allah akan kami dengar. Berkati kami, berkati umat-Mu dimanapun berada. Urapi hamba-Mu supaya kami boleh menerima berkat dari-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan kami serahkan semua ke dalam Kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Tanpa terasa, kita sudah masuk di minggu kedua bulan 2. Kalau tanggal internasional, tanggal 14 Februari adalah tanggal yang sangat dirayakan banyak pihak. Karena di sana katakan Hari Kasih Sayang yang dikenal dengan Hari Valentine. Kiranya kasih sayang ini tidak hanya ditujukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tapi lebih bersifat umum kalau itu kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, sekedar review, saya masih tetap menggunakan dasar firman Tuhan hari ini dari kitab Yudas. Kalau beberapa hari yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana kitab Yudas ini cuma satu pasal. Dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yudas ini ditujukan secara spesifik, secara khusus kepada orang Kristen. Kalau sudah berbicara kepada orang Kristen berarti kepada saya dan juga kepada saudara. Ada 2 poin yang disampaikan di sana. Poin yang pertama dikatakan kepada orang Kristen, saya saudara sebagai orang Kristen. Dikatakan di dalam beberapa ayat, saya dan saudara sebagai orang Kristen menyikapi perkembangan dunia saat ini, dan saya bersama saudara ada di tengah-tengah dunia, supaya saya dan saudara juga tidak sampai terpengaruh, diperdaya oleh perkembangan zaman sekarang, yang berpotensi bisa membuat kita jatuh, yang berpotensi membuat kita tersesat, yang berpotensi bisa membuat kita berdosa. Maka Alkitab melalui kitab Yudas ini memberikan nasihat penting bagi kita. Nasihat yang pertama ditujukan kepada diri kita sendiri. Nasihat yang pertama ditujukan kepada diri kita sendiri sebagai orang percaya. Dikatakan, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Itu yang pertama. Baru yang berikutnya dikatakan juga masih nasihat itu pada pribadi kita juga. Apa yang akan kita lakukan untuk diri kita? Pertama, membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh. Yang kedua dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menanti rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi, kalau saya ibaratkan begini, saya dan saudara harus tetap menjaga kerohanian kita. Harus tetap menjaga kerohanian kita dengan cara bangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Ketika Tuhan Yesus mau datang yang kedua kali, dia akan bertanya begini. Bahkan Alkitab pernah mencatat, ketika anak manusia datang ke dunia, adakah ia mendapati orang beriman di bumi? Dengan kata lain, saya dan saudara harus tetap memelihara iman
sekalipun dunia goncang-ganjing, jangan sampai iman saudara luntur. Jangan iman saya dan saudara tidak memiliki kekuatan apa-apa. Baru yang kedua tadi dikatakan, pelihara dirimu di dalam kasih Allah. Jadi saya dan saudara harus tetap hidup di dalam lingkaran kasih Allah. Supaya cinta kita, kasih kita kepada Tuhan itu tetap terpupuk, tetap tumbuh dan subur. Sehingga kita tidak perlu didorong-dorong, kita tidak perlu dipaksa-paksa untuk mencari Tuhan. Tetapi lahirlah di dalam diri kita kesadaran, saya, saudara, sadar diri bahwa kita butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kesadaran ini, repot dan berbahaya. Jadi nasihat secara spesifik kepada diri sendiri. Apa yang akan kita lakukan untuk diri kita sendiri, sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki kerohanian yang sehat. Baru yang kedua, yang berikutnya, bahagian yang kedua, yaitu firman Tuhan ini disampaikan kepada kita juga. Kalau tadi kan nasihat untuk diri kita sendiri. Nah, sekarang yang kedua, bagian kedua, nasihat tetap untuk diri kita sendiri, tetapi apa yang akan kita lakukan kepada orang lain. Kalau tadi apa yang akan kita lakukan untuk diri kita sendiri, sekarang sebaliknya. Setelah kita sehat, setelah rohani kita bagus, apa yang akan kita lakukan untuk orang lain? Itu yang saya katakan di dalam kitab Yudas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-22 dan 23. Kalau saya boleh bacakan, Yudas pasal yang pertama, ayat 22 sampai 23. Bunyinya demikian. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Dari ayat 22 sampai 23 ini, saya dan saudara harus bisa menjadi berkat. Saya mencoba menyederhanakan kelompok orang yang menjadi sasaran hidup kita jadi berkat. Yang pertama, golongan, kalau saya kategorikan golongan orang yang ragu-ragu, ya. Golongan orang yang ragu-ragu. Saudara, kalau ada orang yang ragu, itu sangat berbahaya. Yang namanya orang ragu-ragu, di dalam ayat ini sebenarnya ada dua pengertian kata ragu di sini. Pertama, ada orang kalau diberikan nasihat, dia membela diri. Sebenarnya pembelaan dirinya itu tidak mendasar. Dengan kata lain, dia sok tahu, padahal dia tidak tahu apa-apa. Tetapi untuk membenarkan diri, dia berdebat. Orang seperti ini sebenarnya orang yang tidak jelas, yang tidak sadar diri bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tetapi hanya sok tahu, sehingga dia ragu. Orang semacam ini, golongan orang semacam ini berpotensi menciptakan perselisihan, menciptakan pertengkaran satu dengan yang lain. Misalkan kita menemukan orang seperti itu, terus sikap kita bagaimana? Ketika orang itu mungkin sudah memperlihatkan, menunjukkan argumennya, merasa dia tidak, merasa pendapatnya tidak diterima, karena memang salah. Dia bisa menjadi orang yang merasa diabaikan, dikucilkan, dan sebagainya.
kepada orang seperti inilah saya dan saudara tetap menunjukkan belas kasihan. Ya. Ada juga begini, orang ragu-ragu adalah kelompok orang yang kepercayaannya kepada Tuhan itu tidak sepenuhnya. Kadang percaya, kadang tidak. Kepada orang seperti ini, golongan orang seperti ini, kita tetap menunjukkan belas kasihan. Artinya, mereka orang yang membutuhkan perhatian dan pelayanan kita. Yang kedua, golongan yang kedua adalah golongan orang jahat hampir binasa. Jadi namanya golongan orang jahat hampir binasa, ini lebih meningkat lagi. Ya, lebih meningkat daripada tadi orang yang hanya berdebat membela diri sendiri padahal tidak benar. Sekarang meningkat lagi. Golongan orang jahat hampir binasa. Tentu orang seperti ini pengaruh dunia luar, pengaruh dosa, pengaruh iblis semakin parah. Dia tidak mungkin bisa menolong diri sendiri lagi. Butuh pihak lain. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan sudah terlalu dalam dan membuat dia terlalu banyak menderita. Sehingga ibarat orang sudah sakit, penyakitnya sudah akut. Jadi hampir binasa. Terhadap orang seperti ini, saya dan saudara harus memiliki satu visi misi bagaimana menarik orang seperti itu jangan sampai binasa. Tentu ada banyak di sekitar kita. Bagaimana tingkat orang yang hampir binasa itu? Kalau saya boleh kategorikan lebih luas, sebenarnya bukan kepada hanya orang dekat kita, tetapi masih banyak jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, tentunya dia akan masuk neraka. Tetapi sebelum dia masuk neraka, selagi ada kesempatan, mari kita sama-sama memperlihatkan, menunjukkan sikap kita kepada mereka bahwa mereka membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Yang ketiga, golongan orang berdosa yang dapat menularkan dosa. Ini parah lagi. Jadi dengan kata lain, kalau yang pertama tadi, dia hanya berbahaya bagi diri sendiri. Yang kedua, lebih parah lagi daripada bahaya yang pertama. Tapi yang ketiga ini juga tidak kalah parahnya. Kenapa? Tadi saya katakan golongan orang berdosa yang dapat menularkan dosa. Bahaya. Saya mau menolong orang lain, orang yang saya tolong justru menyeret saya jatuh dalam dosa. Ya, kalau saya berikan satu perbandingan, sekarang ini orang banyak yang kena COVID. Kalau orang tidak hati-hati menangani orang COVID, ya orang yang menolong ya bisa kena. Sama. Golongan orang berdosa yang dapat menularkan dosanya. Seperti apa itu? Salah satu contoh. Saya berikan contoh, misalkan laki-laki. Laki-laki atau perempuan lah. Semua kita punya titik lemah. Punya titik lemah. Kita lemah di bidang apa? Kalau laki-laki mungkin lemah dalam seks. Perempuan mungkin lemah dalam uang. Tetapi ketika niat kita mau menolong orang lain, jangan sampai orang yang kita tolong justru menarik kita kepada dunia mereka. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang tadi, tetapi tunjukkanlah belas kasihan disertai ketakutan. Jadi yang perlu saya dan saudara sadari, ketika kita menolong orang lain, kita juga harus membekali diri dengan takut akan Tuhan, supaya ketika kita mau menolong orang lain, kita jangan sampai diserang balik oleh orang yang kita tolong. Karena itu, dalam dunia seperti saat ini,
saya dan saudara membutuhkan satu hikmat dari Tuhan. Supaya ketika niat baik kita itu direspon oleh orang lain dengan cara negatif, kita tidak mudah terseret di dalamnya. Karena itu apa yang menjadi kesimpulan nasihat Yudas ini, mari saya dan saudara jangan pernah menganggap remeh dengan kerohanian diri sendiri. Tetap harus pupuk kerohanian kita, sehingga rasa cinta kita kepada Tuhan, rasa keinginan kita untuk beribadah bersekutu dengan Tuhan terpelihara. Rasa keinginan kita untuk berdoa kepada Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan, itu tetap ada. Jangan sebaliknya. Kalau semua itu sudah hilang, bagaimana kita bisa menolong orang lain? Ibarat orang sakit mau menolong orang sakit. Jadi kalau kita sehat, maka berpotensi kita menolong orang sakit. Jangan sampai nanti kita yang sehat menolong orang sakit, maka kita ikut sakit. Karena itu tidak ada alternatif lain. Nasihat ini harus kita terapkan dalam diri kita. Pertama, mari perbaiki diri kita. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk jangan sampai kita pertahankan, tapi justru kita koreksi. Sadar kalau ada dosa, kita minta ampun sama Tuhan. Pokoknya perbaiki diri sendiri, pelihara diri kita sendiri, supaya kita bisa menolong orang lain. Hidup kita ini tidak tahu sampai kapan Tuhan izinkan di dunia ini. Tapi saya yakin setiap waktu, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah kesempatan emas yang harus kita maksimalkan supaya banyak jiwa-jiwa dibenangkan oleh Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan sudah kami dengarkan. Pujian telah kami kumandangkan. Bahkan biarlah aktivitas kami hari ini dengan segala keterbatasan kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan berkati semua kami yang hadir, dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal, Yesus tetap beserta dengan kami. Karena Engkaulah Immanuel itu bagi kami semua. Berkati apa yang menjadi program kami di depan, supaya semua boleh berjalan dengan baik. Ampuni dosa dan kekurangan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, terima berkat, anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai memberkati kita semua dengan segala yang baik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Belum, Tuhan memberkati. Saudara doakan rencana kita dalam pembangunan gereja di mana IIB sudah terbit. Kita berdoa terus. Nanti akan saya sampaikan jadwal doa bersama di tempat masing-masing. Kita membuat jadwal doa bersama supaya Tuhan sediakan dana untuk membangun tempat ibadah. Karena secara jumlah dananya cukup besar, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Karena itu, mari biar kita kompak berdoa, apa yang bisa kita buat sampai nanti gereja kita boleh berjalan, boleh berdiri, dan itu menjadi satu kesaksian bagi kita dan juga bagi orang lain bahwa Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom buat Yohanes, Reka, Siska, Lian, Alfred, siapa lagi? Jessica, si Lia, ya Alfred, Ake, Jessica, Cindy, siapa lagi? Jessica, Cindy, Sari. Gimana Reka, udah sembuh Reka? Reka udah sembuh? Sudah, Mang. Sudah, ya puji Tuhan. Tetap semangat ya. Iya, Mang. Apalagi Yohanes, mana? Yohanes tadi kayaknya. Ada. Ya. Oke. Tuhan berkati ya.